Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Kenapa nih Kak? Sakit? Sakit kenapa? Oh, makanya jangan bergadang. Karena gadang itu bisa membuat tubuh kita itu jadi kurang fit, kurang fresh. Makanya diusahain semuanya, bukan hanya untuk di malam hari itu jangan bergadang. Apalagi buat apa kalian bergadang? Ngegame tuh, apalagi ngegame. Karena ngegame itu atau mabar gitu ya bahasa sekarangnya itu gak baik, apalagi di malam hari. Karena kalian misalnya gini, mau mabar sebentar, ternyata memakan waktu selama 3 jam atau bahkan lebih. Nah, makanya jangan boleh bergadang. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya untuk berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa hari ini yang tidak hadir. Nisa kenapa? Izin. Oke. Nah, langsung aja ya. Bentar. Sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu akan menanyakan kembali materi pertemuan minggu kemarin. Ibu menjelaskan materi tentang apa? Iya, materi tentang kejujuran. Coba, jujur itu apa? Betul, jujur itu berkata yang sebenarnya. Apalagi? Betul, jujur itu adalah tidak membuat-buat. Coba, apalagi jujur itu? Betul banget. Apabila kita berkata jujur, maka akan menjauhi dari fitnah. Betul. Ibu kira kalian di minggu kemarin itu sangat ngerti gitu ya, mengerti apa yang Ibu jelaskan. Nah, untuk materi hari ini juga Ibu harapkan kalian bisa mendengarkan Ibu ketika menjelaskan materi hari ini. Nah, nanti juga sama Ibu akan ditampilkan PowerPoint atau materinya itu di dalam PowerPoint. Di sini yang pertama ada pengertian puasa. Apa itu puasa? Coba Ibu tanya dulu kepada kalian, apa itu puasa? Betul, puasa itu gak makan, gak minum di siang hari. Nah, di sini ada pengertian puasa. Jadi, puasa menurut bahasa Arab itu adalah saumu atau saum gitu ya. Yang artinya adalah menahan dari segala sesuatu. Menahan dari segala sesuatu itu misalnya makan, minum, nafsu, menahan bicara yang tidak bermanfaat, dan sebagainya. Jadi ketika kalian puasa itu kalian menahan tidak makan, tidak minum di siang hari. Itu menurut bahasa Arab. Jadi menurut bahasa Arab itu adalah saum gitu ya, puasa itu. Nah, kemudian yang kedua ada pengertian puasa menurut istilah, bahwa puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Jadi ketika kita mau berpuasa, mau melaksanakan puasa, kita itu harus berniat dulu gitu ya. Iya, itu adalah pengertian puasa. Yang kedua ada hukum puasa. Jadi hukum puasa itu ada dua. Yang pertama adalah puasa wajib. Yang kedua puasa sunnah. Betul. Sebelum Ibu menampilkan slide yang selanjutnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apa itu puasa wajib? Iya, betul. Puasa wajib itu seperti puasa bulan Ramadan. Betul. Coba, apa itu puasa sunnah? Apa? Gimana?
Iya, betul. Puasa sunnah itu boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Betul, pada pintar. Nah, di sini ada puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang sudah balik. Dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Nah, jadi kalian itu kan sekarang udah kelas berapa? Iya, kelas 8. Berapa usianya? Ada yang 14, ada yang 15. Nah, kalian itu ada sudah ada sebagian yang sudah balik gitu ya. Maka wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, di sini ada macam-macam puasa wajib. Yang pertama ada puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam keempat. Coba, masih pada tahu rukun Islam? Coba sebutin. Yang pertama, ya syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, apa yang keempat? Puasa. Yang kelima, bunga haji. Jadi, rukun Islam keempat itu adalah puasa. Betul. Nah, hukum puasa Ramadan itu adalah fardu ain. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada halangan tertentu, gitu ya. Apabila sedang berhalangan, tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka wajib hukumnya untuk menggantikan puasa tersebut di hari yang lain. Nah, kemudian yang kedua, puasa nazar. Puasa nazar itu adalah puasa yang dilakukan ketika mempunyai nazar, atau nazar itu adalah janji kebaikan yang pernah diucapkan. Nah, puasa nazar itu wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya itu terpenuhi. Misalnya gini, kalian itu ingin sekali gitu ya, ingin sekali lulus SMP dan memperoleh predikat 10 besar di sekolah. Nah, jika keinginan mulia itu terwujud, kalian itu berjanji akan melaksanakan puasa 3 hari. Nah, misalnya gini, misalnya ya, aku kalau misal masuk ke 10 besar atau predikat 10 besar, akan melaksanakan puasa selama 3 hari. Nah, maka ketika cita-cita itu atau keinginan itu terpenuhi, maka janji atau nazar tersebut untuk puasa 3 hari harus dilaksanakan gitu. Itu adalah puasa nazar. Kemudian yang ketiga ada puasa qadha. Puasa qadha itu adalah puasa yang diniatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Nah, di sini ada contohnya, misalnya ada contoh ya gitu ya. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid tuh, karena kan wanita itu sudah haid gitu ya, apalagi sekarang kalian itu sudah kelas 8, ada sebagian yang sudah haid. Nah, maka wajib untuk mengganti puasa yang di bulan Ramadan itu batal gitu ya. Apabila misalnya kalian itu batalnya itu atau gak puasanya itu di bulan Ramadan adalah sebanyak 6 hari. Nah, maka kalian wajib untuk mengqadha puasa tersebut selama 6 hari juga di hari dan di bulan yang lain. Nah, kemudian yang keempat ada puasa kifarat. Puasa kifarat itu yaitu puasa yang harus dilakukan apabila seseorang melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Nah, misalnya di sini ada pelanggaran. Yang pertama, berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan itu bagi yang sudah menikah. Nah, maka itu harus melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kemudian yang kedua, menyebabkan orang lain meninggal secara tidak sengaja. Nah, jika tidak mampu memenuhi syarat-syarat lain, maka harus melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga, melakukan jihar terhadap istrinya atau menyamakan istri dengan ibunya. Jika tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang lain, maka harus melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, kemudian tidak memenuhi nazar. Nah, jika ketentuan lain tidak dapat dilaksanakan, maka berpuasa selama 3 hari. Itu adalah puasa kifarat. Kemudian yang kedua ada puasa sunnah.
Yang seperti tadi teman-teman kalian sebutkan bahwa puasa itu adalah puasa yang boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan gitu. Di sini ada pengertiannya bahwa puasa sunnah itu adalah puasa yang boleh dikerjakan dan tidak dan boleh dikerjakan atau tidak. Nah, apabila dilakukan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan maka tidak mendapatkan dosa. Cara melaksanakan puasa sunnah itu sama seperti puasa bulan Ramadan, yaitu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Nah, di sini ada beberapa contoh puasa sunnah. Yang pertama itu ada puasa Syawal. Ada yang tahu puasa Syawal itu gimana? Iya, betul. Jadi, puasa Syawal itu setelah hari raya Idul Fitri kemudian berpuasa kembali. Itu adalah puasa puasa Syawal. Jadi puasa Syawal itu adalah puasa yang dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal. Jadi kan misalnya puasa Ramadan itu sebanyak 30 hari. Nah, yang 31-nya itu adalah hari raya Idul Fitri. Kemudian besoknya itu kalian melaksanakan puasa lagi. Nah, itu adalah puasa Syawal. Jumlahnya itu berapa hari? Iya, jumlahnya itu adalah 6 hari. Kemudian yang kedua ada puasa Arafah gitu ya, atau puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, puasa Arafah ini dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Nah, keistimewaan dari puasa Arafah ini yaitu dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, sebagaimana di dalam hadis juga disebutkan, yang artinya dari Abu Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu ya keistimewaan puasa di bulan Arafah, di hari Arafah. Kemudian yang ketiga ada puasa Senin Kamis. Gimana puasa Senin Kamis itu? Iya, betul. Apakah kalian atau di antara kalian sering melaksanakan puasa Senin Kamis? Masya Allah, semoga tetap dipertahankan puasa sunnah hari Kamisnya ya. Iya, jadi puasa hari Kamis itu adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Betul. Dan di sini ada dalil puasa. Ibu ini mengutip dalil puasa puasa wajib gitu ya, puasa Ramadan. Boleh di antara teman-teman, di antara kalian itu ada yang mau membacakan dalil puasa ini? Boleh. Sama artinya? Boleh atau artinya sama yang lain gimana? Sok boleh. Iya, terima kasih. Buat siapa yang barusan baca? Iya, buat Cindy dan Santi. Terima kasih banyak sudah membacakan dalil puasa. Nah, jadi kita ulang lagi. Dalil puasa di sini itu pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kemudian di sini ada syarat puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa, yaitu Islam. Yang pertama itu orang Islam diwajibkan puasa, orang kafir tidak diperintah berpuasa di dunia ini. Kemudian yang kedua, mukallaf. Jadi mukallaf itu maksudnya itu balik dan berakal. Nah, maka dari kalian gitu ya yang sudah balik maka diwajibkan puasa. Nah, kemudian yang ketiga, mampu berpuasa.
yaitu mampu berpuasa itu menurut hisi atau perasaan indera dan menurut syara. Hisi itu adalah tidak wajib bagi orang yang sangat tua dan orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya lagi. Nah, misalnya di bulan Ramadan itu ada orang yang sakitnya itu sangat parah, sehingga ya kita yang lihat aja itu sangat khawatir gitu ya apabila melaksanakan puasa. Nah, maka itu tidak diwajibkan puasa. Nah, kemudian menurut syara, yaitu tidak wajib bagi wanita haid dan nifas. Kemudian yang keempat adalah sehat. Nah, jadi puasa itu tidak wajib bagi orang yang sakit. Nah, tidak wajib tidak wajib mengucapkan niat di malam hari jika ditemukan sakitnya itu sebelum fajar. Nah, jika sakit tidak ditemukan sebelum fajar, maka wajib baginya berniat puasa di malam hari. Nah, kemudian jika sakitnya itu datang lagi puasa gitu ya di siang hari, maka berbukalah. Nah, batasan sakit yang diperbolehkan untuk berbuka itu yaitu sakit yang dikhawatirkan menimbulkan kematian atau mundurnya kesembuhan atau bertambahnya penyakit. Nah, sakit yang seperti ini dinamakan mahdurot tayammum gitu. Di sini ada syarat sah puasa. Nah, yang pertama yaitu Islam gitu. Itu syarat sah puasa. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga bersih dari haid dan nifas, yang keempat mengetahui waktu diperbolehkannya puasa. Jadi tidak di hari-hari yang dilarang melaksanakan puasa gitu. Itu adalah syarat sahnya puasa. Kemudian di sini ada rukun puasa. Jadi rukun puasa itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang yang melaksanakan puasa. Nah, di sini rukun-rukun puasa itu jika tidak terpenuhi maka puasanya itu menjadi tidak sah. Nah, di sini rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Coba niat puasa Ramadan gimana? Bareng-bareng. Iya, semuanya bareng-bareng niat puasa Ramadan. Nawaitu saumal ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Betul. Jadi ketika kita akan melaksanakan puasa, maka kita itu harus berniat dulu, harus niat puasa. Nah, kemudian menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi, misalnya gini, kalian itu sudah berniat, terus kalian itu sudah diniatkan untuk puasa gitu ya di malam harinya itu. Kemudian karena di rumah itu gak ada orang tua, gak ada kakak, gak ada adik, kalian sendirian di rumah, kalian itu haus jam 12 siang. Kalian kan biasanya gini, aku jam 12 siang biasanya suka jajan seblak. Karena kan makan seblak di siang hari itu enak, menyegarkan. Terus kalian iseng, kalian misalnya makan, kalian minum. Itu apakah membatalkan puasa? Iya, membatalkan puasa. Karena puasa itu tidak boleh makan di siang hari apalagi. Gitu. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Salah satunya yang barusan yaitu makan dan minum. Pintar gitu ya. Mengerti? Mengerti. Kemudian ada hal-hal yang makruh pada waktu puasa dan membatalkannya. Yang pertama, ada hal-hal yang makruh pada waktu puasa, yaitu melakukan fasad atau mengeluarkan darah dari pembuluh darah dan bekam. Yang kedua, mencicipi makanan. Misalnya kalian masak, bantu ibu di sore hari untuk menyiapkan buka puasa. Kemudian mencicipi makanan. Nah, itu adalah makruh gitu ya. Kemudian yang ketiga, menggosok gigi setelah duhur. Misalnya kalian kan suka pada ngebuburit. Ngebuburit kan di sini disebutnya. Iya, ngebuburit atau jalan-jalan sore gitu ya, sambil cari jajanan, cari takjil. Nah, kalian sebelum berangkat cari jajan itu kalian gosok gigi dulu pada waktu setelah apalagi setelah asar. Di sini juga menggosok gigi setelah duhur
itu adalah hukumnya makruh gitu. Jadi ketika menggosok gigi setelah duhur, maka hukumnya itu adalah makruh yang itu ya. Jika sedang berpuasa menggosok gigi di waktu setelah duhur itu makruh hukumnya. Nah, kemudian di sini ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan minum dengan sengaja. Yang tadi ibu contohkan, kalian makan, kalian minum dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Misalnya, gimana ya cara aku muntah? Nah, itu membatalkan puasa. Kalian cari ide dulu agar kalian muntah, kemudian muntah. Nah, itu adalah membatalkan puasa karena muntahnya itu disengaja. Kemudian yang ketiga, haid dan nifas. Nah, bagi perempuan misalnya dari itu ya, dari pagi, misalnya dari pagi sampai siang sampai sore melaksanakan puasa, tapi 5 menit sebelum maghrib haid, maka itu membatalkan puasa. Nah, yang keempat, bagi yang sudah menikah berhubungan suami istri itu membatalkan puasa. Yang kelima, gila. Jadi awalnya itu pagi-paginya itu sehat, tapi tiba-tiba gila. Nah, itu membatalkan puasa. Kemudian yang keenam, keluar mani dengan sengaja, maka itu juga membatalkan puasa. Mungkin sudah beres materi yang ibu jelaskan, yang ibu sampaikan di pertemuan hari ini. Sebelum ibu menyimpulkan yang ada di slide, ibu akan menyimpulkan dengan pemahaman kalian yang sudah ibu jelaskan gitu, dari materi yang sudah ibu jelaskan. Coba, puasa itu apa? Iya, puasa itu adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkannya. Betul, misalnya apa? Gak makan, betul. Terus gak minum. Kemudian iya, menahan diri dari segala sesuatu. Misalnya apa? Iya, misalnya dalam ketika kita melaksanakan puasa itu tidak boleh berkata kasar, tidak boleh marah-marah juga, betul gitu ya. Nah, di sini ada kesimpulannya. Nah, jadi puasa itu merupakan ibadah yang dilakukan dengan cara menahan diri dari berbagai hal yang membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, puasa itu disertai niat. Nah, puasa itu dibagi menjadi dua. Ada puasa wajib dan ada juga puasa sunnah. Syarat sah puasa diantaranya beragama Islam, telah baligh, berakal sehat, dan suci dari haid dan nifas. Rukun puasa mencakup niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jika seluruh syarat dan rukun tersebut dipenuhi, maka puasa yang dilakukan dinilai sah dan berpahala. Nah, mungkin sudah beres gitu ya materi yang ibu sampaikan kepada kalian di pertemuan hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu. Jadi, kalian itu harus mencari materi hikmah puasa. Nah, kemudian dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Ini bentuknya kelompok. Jadi, nanti dibentuk kelompok terlebih dahulu, dibagi berapa kelompok, kemudian satu kelompoknya itu berapa orang. Kemudian masing-masing kelompok mencari hikmah puasa, hikmah melaksanakan puasa. Nah, kalian diskusikan, kemudian di pertemuan selanjutnya itu dipresentasikan gitu. Mengerti tugasnya? Mengerti gak? Mengerti, sip. Kalau mengerti, ibu tunggu tugasnya. Semoga nanti dipresentasikan dengan baik sekali, dengan sangat baik gitu ya. Dan dari ibu gitu ya, yang dapat ibu sampaikan di pertemuan hari ini, jangan lupa tugasnya. Nah, kemudian kalian nanti sama ibu di share PPT-nya di grup. Kalian baca-baca kembali ya. Siap? Iya. Boleh berdoa dulu sebelum pulang? Dipimpin sama siapa? Iya, boleh pimpin doa sebelum pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
jaga kesehatannya, jaga juga semangatnya agar terus semangat menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.